Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di konten Yusrin. Dan pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas pelajaran tentang eksponensial di kelas 10 kurikulum Merdeka Belajar, eksponen dan logaritma. Jadi sebelum melangkah jauh mengenal eksponen dan logaritma, marilah terlebih dahulu kita eksplorasi tentang contoh kasus yang dapat diselesaikan menggunakan eksponen dan logaritma. Saya sudah sajikan satu kasus yang berkaitan dengan penyebaran virus, di mana satu orang di hari ke-1 kemudian menyebarkan kepada 2 orang. Kemudian di hari kedua dari masing-masing satu orang ini menyebarkan kepada 2 orang lagi, sehingga menjadi di hari kedua menjadi 4 orang. Kemudian di hari ketiga dari masing-masing satu orang menyebarkan 2 orang lagi, menjadi penambah baru 8 orang, sehingga jumlah total keseluruhan 8 ditambah 4 ditambah 2 itu menjadi 14 orang. Sehingga kasus seperti ini bisa kita sajikan dalam bentuk tabel seperti ini. Sekarang dari tabel seperti ini bisa ada sebuah pertanyaan yang ada kemudian bisa kita jawab. Kemudian pertanyaan pertama, berapa orang yang akan tertular baru pada hari ke-15? Kemudian pertanyaan kedua, pada hari keberapa jumlah tertular baru menjadi 1024 orang. Nah, kalau kita lihat pertanyaannya, maka kita perhatikan dulu data atau penyebaran di hari pertama. Ini bisa kita lihat dari sini berpola, bahwa dari 2 ke 4 itu sama dengan dikali 2. Kali 2 seperti ini. Kemudian ini juga kali 2 seperti ini. Kali 2. Itu kali ya. Kemudian, sehingga bisa kita tuliskan bahwa kalau perkalian beruntun seperti ini itu adalah eksponen, atau bisa kita sajikan dia dalam bentuk perpangkatan seperti begini. 2 pangkat 1. Di mana satunya ini bisa kita asumsikan dia sebagai sebuah perkembangan per hari virusnya, sehingga 2 pangkat 2 menjadi 4, 2 pangkat 3 menjadi 8. Nah, kalau kita lihat pertanyaannya, berapa orang yang akan tertular baru pada hari ke-15, otomatis yang ditanyakan adalah hari ke-15. Kalau kita lihat pola seperti ini, sehingga bisa kita selesaikan bahwa hari ke-15 yang tertular itu adalah 2 pangkat 15. Itu menjadi 32.768 orang jumlah tertular baru pada hari ke-15. Nah, sekarang pertanyaan kedua, pada hari keberapa jumlah tertular menjadi 1024 orang. Nah, kalau tadi yang diketahui adalah harinya, sekarang yang diketahui adalah jumlahnya. Sehingga yang ditanyakan itu adalah harinya. Berarti yang ditanyakan adalah N-nya seperti ini. Kemudian jumlahnya 24. Kalau kita lihat pola seperti ini, maka bisa kita selesaikan menggunakan logaritma 2 pangkat N sama dengan 1024 orang. 1024 ini ditanyakan selama waktu berapa hari, berapa N. Untuk mempermudah penyelesaian ini bagusnya kita menggunakan logaritma itu sendiri. Tetapi sebelum kita melangkah ke logaritma, marilah kita pelajari terlebih dahulu eksponensial. Nanti setelah itu kita bahas logaritma. Baik, sekarang kita akan bahas tentang definisi eksponen. Apa sih itu eksponen? Tadi sudah sempat kita singgung bahwa eksponensial adalah bentuk perpangkatan secara simpelnya. Jadi kalau kita berbicara pangkat, berarti kita berbicara tentang eksponensial. Contohnya begini. A pangkat N. A pangkat N di sini
A-nya itu sebagai basis atau pokok, kemudian N-nya ini sebagai eksponen atau pangkat itu sendiri. Ini dibaca A pangkat N. A basis A eksponen N. Boleh seperti itu. Nah, selanjutnya adalah A pangkat N ini adalah bentuk daripada A kali A kali A kali A sebanyak N kali. Sebanyak N kali seperti ini. Oke, selanjutnya adalah sifat-sifat eksponen. Sifat-sifat eksponen itu ada 3 sifat dasar eksponen yang akan kita pelajari. Yang pertama itu adalah A pangkat perkalian 2 eksponen. Kalau perkalian 2 eksponen selama basisnya itu sama, basisnya di sini adalah A, maka pangkatnya tinggal kita jumlahkan seperti ini. Untuk lebih memahami ini, maka terlebih dahulu kita lihat contoh soalnya. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Ini kalau kita perhatikan dia punya sifat, maka selama basisnya sama, maka tinggal kita jumlahkan. Berarti ini menurut ini itu 2 pangkat 5. 2 pangkat 5. Seperti ini. Coba kita sederhanakan dia sedikit sesuai dengan bentuknya. 2 pangkat 5 itu bentuknya bagaimana? 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. 2 pangkat 2 sebanyak 2 kali. Kalau kemudian kita kalikan, maka jumlah keseluruhan ini menjadi 5. Sehingga sebenarnya di sini terbukti bahwa ternyata ini benar. 2 pangkat 5 itu sama dengan 32. Contoh soal yang lain. 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 7. Artinya 2 kali 2 sebanyak 3 kali, kemudian dikali dengan 2 kali 2 sebanyak 7 kali. Sehingga jumlah ini 3, kemudian ini 7. Kalau kita jumlahkan, maka 2 pangkat 10 atau 1024. Jadi itu adalah sifat eksponen yang pertama. Sekarang sifat eksponen yang kedua, yaitu berkaitan dengan pembagian. Kalau perkalian adalah penjumlahan, maka pembagian dia adalah pengurangan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal. 2 pangkat 8 diper 2 pangkat 6. Kalau kita merujuk pada sifat ini, maka tinggal kita kurangkan selama basisnya itu sama. Berarti 8 dikurang 6 sama dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. Seperti ini. Atau mari kita sama-sama simak bahwa 2 pangkat 8 itu adalah bentuknya 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 8 kali. Sebanyak 8 kali. Seperti ini. Ini juga sebanyak 6 kali. Sebanyak 6 kali. Nah, kalau ini sama, maka ini bisa kita coret seperti ini. Sehingga yang tersisa adalah ini dengan ini. 2 kali 2 atau 2 pangkat 2. Terbukti. Nah, selanjutnya adalah ada sifat yang ketiga, pangkat di dalam pangkat. Jadi kalau perkalian antara 2 eksponen itu ditambah, maka kalau eksponen kemudian dieksponenkan lagi, dipangkatkan lagi, maka dia selama basisnya itu 1, maka tinggal kita kalikan seperti ini. A pangkat M dikali N, di pangkat N itu sama dengan M kali N, seperti ini. Oke, contoh soalnya. 2 pangkat 3 dipangkatkan dengan 3. Sebenarnya kalau kita ingin langsung merujuk, kalau kita ingin langsung menggunakan sifat ini, maka langsung kita kalikan saja 2 kali 3 ini sama dengan basisnya tetap. Tinggal ini saja yang dikalikan pangkatnya, berarti 9. Seperti ini. Atau mari sama-sama kita uji secara menggunakan bilangan bulat.
2 pangkat kita selesaikan di dalam kurung. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. 8 pangkat 3 itu sama dengan 512. Kemudian 512 itu sama dengan 2 pangkat 9. Terbukti bahwa menggunakan pembuktian menggunakan bilangan bulat ini ternyata ini memenuhi. Nah, 3 sifat dasar yang kita telah pelajari itu bisa kemudian kita kembangkan lagi menjadi sifat-sifat dasar yang lain. Contoh, AB pangkat M itu ternyata sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Mari sama-sama kita buktikan. A pangkat B, A kali B pangkat M. Ini bentuknya bagaimana? A kali B, AB kali AB sebanyak M kali seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini kan bentuknya A kali B sebenarnya. A kali B, A kali B. Jadi ini boleh dong kita pisahkan A kali A, B kali B kali B. Seperti ini. Nah, ternyata hasilnya itu diketahui bahwa A kali A itu sebanyak M kali. B kali B itu sebanyak M kali. Ini adalah pola eksponen. Kalau bentuknya seperti ini A kali A sebanyak M kali, ini sama dengan A pangkat M dan B pangkat M. Terbukti bahwa AB pangkat M itu sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Seperti itu. Nah, sekarang ada sifat selanjutnya, yaitu kalau tadi A kali B pangkat M, sekarang A per B. Ternyata kalau berdasarkan sifat ini dia A per B pangkat M itu sama dengan A pangkat M dikali di per B pangkat M, di mana B-nya tidak boleh sama dengan 0 dan M-nya harus bilangan bulat. Kenapa B-nya harus tidak boleh sama dengan 0? Karena ketika dia sama dengan 0, maka bentuknya dia itu akan menjadi tak hingga. Oke? Bentuknya akan menjadi tak hingga atau tak terdefinisi. Nah, sekarang kita coba buktikan. A per B pangkat M itu sama dengan bentuknya bagaimana dia? A per B dikali A per B dikali A per B sebanyak M kali. Nah, ini kemudian kita pisahkan lagi antara A dan B-nya. Sehingga membentuk A-nya di atas sebagai pembilang itu sebanyak M kali. Kemudian penyebutnya juga B-nya sebanyak M kali. Sehingga ini sebenarnya adalah bentuk daripada eksponen A pangkat M. Seperti ini. Terbukti bahwa A per B pangkat M itu sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Sekarang kita lanjut latihan. Nah, sederhanakan soal di bawah ini. Oke, kita perhatikan dulu bahwa basisnya sama, itu bisa kita, kalau dia pembagian bisa kita kurangkan. Ingat, 2 per 4 di per 2 per 3 itu basisnya 2 sama. Berarti 2 per 4 di per 2 per 3 itu sama dengan 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 dikali, ini basisnya juga sama, 6. Sehingga ini bisa kita kurangkan, 6 dikurang 2 sama dengan 4. Berarti 2 pangkat 1 dikali 3 pangkat 4 dipangkat dengan 3. Seperti ini. Nah, kalau dia perkalian di dalam pangkat, perpangkatan di dalam pangkat, maka tinggal kita kalikan. Berarti 2 ini kali dengan ini, kemudian ini juga dikali dengan ini. Berarti 2 pangkat 1 kali 3 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 12. Seperti ini. Kemudian contoh soal yang kedua. 3U pangkat 3 V pangkat 5 itu dikali dengan 5U pangkat 4 dikali V. Itu kita lihat dulu basisnya sama. 3 dengan 9 ini sama menjadi 27. Ingat, 27. Kemudian U pangkat 3 dikali U pangkat 4. Kalau perkalian selama basisnya sama, maka dijumlahkan. Ini menjadi U pangkat 7.
U pangkat 7 ditambah 5 tambah 1, sama-sama basisnya V. Berarti seperti ini. Maka ini sama dengan 27 U pangkat 7 kemudian V pangkat 6 seperti ini. Nah, selanjutnya kita hapus dulu, dia menghalang. Bentuknya seperti ini, maka sama, selama basisnya sama, maka bisa kita sederhanakan. Min 6, min 1 dikurang dengan min 6 menjadi positif 5. Min 1 dikurang negatif 6 itu positif 5. 4 dikurang negatif 4 itu positif 8. Berarti menjadi seperti ini. Oke. Kemudian dikalikan langsung saja. 5 pangkat 2 sama dengan 10. 5 pangkat 5. 5 kali 2 10. 8 kali 2 16. Kemudian 5 kali 5 itu sama dengan 25. Jadi begitu saja. Semoga konten ini bermanfaat. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.